Ya, itu udah kayaknya udah Ya, dipin. ya udah ada di pin Pak. Ya. Nah, ini boleh Pak. Ini warga Kupang ada nonton bareng Pak di sini Pak. Ada gitu ya. Nah, ini gara-gara salah Iya. sampai mana nanti kita diketawain nih. Enggak Pak. Ini supaya dapat pencerahan juga Pak. Jadi ini perlu kita sampaikan ke teman-teman Pak. Ini kan banyak kenapa yang kok bareng Pak Edi Sera gitu ditanya teman-teman. Jadi ini perlu teman-teman ketahui. Jadi minggu lalu ya Pak ya, minggu lalu atau 2 minggu yang lalu Pak Edi juga ada live di Instagram. Ya, Terus ya pas dengar saya. kebetulan saya lagi menulis tentang stimulus fiskal juga Pak terkait pandemi ini. Oke. Jadi ketika saya lihat Wah, Bapak lagi membahas itu, wih, kebetulan ini gitu kan, kebetulan kebetulan lagi yang itu dipikirkan sama begitu kan. bahasnya dengan bukan orang ekonom itu. Itu dia Iya. adalah pakar NLP, dia anak psikologi. Jadi anak Oh iya iya. psikologi, language programming. Jadi kita bicara lebih, sebetulnya saya lebih mencari insight bagaimana orang menyikapi ini dari secara ilmu psikologi gitu kan penting. Jadi kita ngobrol Oh aja. iya iya iya. Nah makanya ketika Bapak jelaskan itu Pak, Bapak menjelaskannya dengan bahasa yang sangat mudah Wah, dipahami Pak, begitu. Jadi orang-orang mas, eh, apa ketika mendengarkan itu seperti mendengarkan kalau saya biasanya mendengarkan Pak Hati Basri Pak. Pak Hati Basri ketika ya, menyampaikan satu ya, eh, apa ya, eh, webinar beliau itu beliau menyampaikannya dengan bahasa yang sangat sederhana gitu. Jadi setuju, tadi setuju. jadi apa namanya banyak juga orang yang berpikir ini Pak Edi akan menjelaskannya dari sisi yang seperti apa begitu kan. Oh, tenang aja, itu kita kita hanya ngobrol-ngobrol kok. Namanya bincang sore gitu. Iya, iya, iya. Aja, aja ngobrol-ngobrol terkait peran stimulus fiskal ini, Pak. Karena memang ini kan semasa COVID ini kan banyak sekali stimulus-stimulus fiskal gitu ya, Pak ya. Yang Hmm. datang apa dan banyak sekali ini yang PMK 23 dulu tiba-tiba sudah berubah lagi jadi diperluas Hmm. sektor clue-nya menjadi PMK 44 begitu. Terus ada Perpu juga begitu, Pak. Jadi mungkin apa sebelum kita masuk mungkin begini kali Pak ya, apa namanya kan mungkin banyak orang yang ini Pak apa ingin mengetahui sebenarnya kondisi ekonomi saat ini itu seperti apa sih begitu karena mungkin banyak yang seperti teman-teman yang sangat awam. Nah, kondisi Hmm. ekonomi itu saat ini seperti apa? Terus kan pernah juga nih Pak kita mengalami resesi atau krisis di tahun 2008 kita pernah. Bahkan itu apa namanya global trade-nya itu bisa sampai -20 gitu Ya, yang kita ya. baca di Bloomberg itu. Dan tahun Hmm. 98 juga ada krisis juga Pak gitu. Mungkin supaya kita semua dapat pencerahan mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut mungkin Pak apa bedanya krisis yang sekarang ini karena Covid ini dan Hmm. krisis sebelum-sebelumnya Pak. Monggo Pak. Oke. Oke, makasih Mas Esra ya dan teman-teman. Ini mungkin saya pakar banget enggak lah, mungkin ada aja nih Pak, ada yang pakar. Cuman begini, mungkin saya akan kali ini saya akan memberikan dari sudut pandang yang agak sedikit berbeda ya, meskipun mudah-mudahan bahasanya bisa dipahami seperti kemarin. Nanti kalau yang secara umum kemarin mungkin teman-teman bisa lihat di YouTube lah, di YouTube terkait pembicaraan saya sebelumnya ya. Sebetulnya udah banyak pakar cerita tentang ini kan ya, tentang kondisi ekonomi. Bahkan mungkin tadi dikatakan Pak Katib Basi juga udah menjelaskannya dengan bagus banget. Menurut saya itu juga bisa jadikan teman-teman jadikan referensi. Mungkin saya akan mengambil dari sudut pandang yang agak berbeda supaya mungkin nggak terlalu ngulang lah, nggak terlalu membosankan bagi teman-teman mungkin yang nggak pernah melihatnya. Dan aku rasa teman-teman kantor pusat lebih pakar dari saya itu. jadi ini kedengeran ya. Iya Pak, ya Cek. silakan Pak. Jadi gini teman-teman, mungkin yang jadi boleh kita juga jadi diskusi ya, ada pandangan lain bahwa pertanyaan pertama mungkin yang timbul, sebetulnya kondisi ekonomi ini disebabkan karena COVID ya, COVID-nya atau memang karena siklus bisnisnya seperti ini. Seperti Oh tadi iya yang iya. sempat singgung di depan tentang krisis 98,
kemudian krisis 2008, sekarang kok ya pas di 2019-2018. Jadi itu perulangan, seperti ada patternnya gitu kan ya. Ada patternnya perulangan. Mungkin saya mulai dari situlah aja supaya teman-teman agak apa ya, mungkin ada pola berpikir agak berbeda dibandingkan mungkin beberapa hal. Karena terus terang ya, dunia ini kan diciptakan dengan penuh keteraturan lah, boleh dikatakan begitu. Pasti teratur ya, kalau pagi matahari terbit, kemudian sore dia turun lagi, dan itu selalu seperti itu dunia. Dan sebetulnya kalau kita lihat dari pola bisnis juga sama, naik turun itu kalau Anda lihat patternnya itu juga hampir menyerupai sama seperti itu. Jadi keteraturan di dunia ini mestinya ada gitu ya. Dan sebenarnya tugas kita yang perlu memprediksi kita mampu nggak melihat keteraturan itu dari sudut pandang yang kita miliki. Kan? Kalau kita lihat dari ekonomi, kita mampu nggak melihat keteraturan itu sebagai satu sudut pandang tertentu yang mungkin suatu saat kita bisa mengambil manfaatnya dari situ. Nah kalau kayak gitu, coba kita kaitkan dengan kondisi saat ini gitu ya. Sebetulnya kan kondisi saat ini tuh dari zaman dulu juga sudah terjadi. Bahkan di zaman dulu kala mungkin mohon maaf kalau di dalam kitab suci kita masing-masing juga ada disebutkan di situ. Ada masa resesi, ada masa apa namanya Putus, gitu, Pak. kira-kira. Maaf Pak Edi. Ya, cek. Halo. Iya, oke Pak, sudah jelas Pak. Oke, maaf Pak. Ya, jadi keteraturan itu pasti ada gitu ya. Ada kalanya kita pada posisi boom, kadang-kadang kita pada posisi krisis gitu, yang kalau di penurunan kita biasanya sebut krisis. Tanda-tandanya juga sudah terlihat ya, tanda-tandanya sudah terlihat. Contohnya kalau kita lagi lagi ekspansi itu kan upah banyak orang, kalau perusahaannya lagi bagus kan orang pinginnya gitu ya, gajinya naik, meningkat, rendah seperti yang dialami Indonesia kan ya pada saat katakanlah Januari atau 2018-19 gitu ya. Jadi penganggurannya rendah, upahnya tinggi, meningkat, kemudian permintaan barangnya juga tinggi gitu ya. Nah, ketika ekonomi sampai puncaknya itu mulai sampai puncaknya, itu biasanya ekonominya mulai melambat ya, ditandai dari apa? Dari pertumbuhan ya, dimulai mulai stuck. Misalnya ini sudah 4,5 gitu ya. Kadang-kadang kita nggak pernah lebih dari itu gitu ya. Kemudian beberapa Halo Pak, maaf Pak, sepertinya ya. koneksinya kurang stabil Pak di Pak Edi. Gimana terusan? Oh iya, oke, sudah kedengaran Pak. Ya, oke. Ya. Jadi kondisinya bisa naik itu kalau pas ekonominya sudah di atas, biasanya ditandai dengan pertumbuhannya mulai melambat gitu, atau mungkin stuck gitu. Bahkan itu dia pasti turun lagi. Nah kalau kayak turun pada titik terendah, tinggal problemnya dua. Kita mau kembali lagi, pasti kembali, aku rasa pasti kembali. Dan tahun 2008 meskipun pusat krisisnya komplit, krisis 98 dengan krisis 2008, bahkan sekarang mungkin perbedaannya sangat signifikan perbedaannya. Jadi tinggal masalahnya dua, kalau dia sudah pada posisi bawah, itu pasti juga akan balik. Pada posisi kayak gini, cuman pertanyaannya kapan dia baliknya? Apakah bisa cepat? Apakah mungkin lama? Kalau mungkin lama, lebih turun lagi, bisa jadi kayak resesi tahun 1930 misalnya, Great Depression kayak gitu-gitu. Ya mudah-mudahan nggak terjadi ya. Tapi itu kira-kira. Nah, sebetulnya tanda-tandanya sebelum kita bicara COVID ya, makanya aku tadi ngambil sudut pandang ini sebabnya karena COVID atau karena yang lain. Coba kalau tanda-tanda kita lihat nih tahun 2018 lah ya, atau 19 itu ya, di beberapa indikator dunia, kalau kita belajar siklus bisnis yang naik turun tadi ya, itu sama saja ada satu individu dari yang lain. Contoh nih, kalau kita di pajak itu ya, PPN. Ya, PPN itu kan transaksi create transaksi menghasilkan PPN kan gitu kan ya. Kalau PPN itu penurunan kemungkinan ekonominya, transaksinya juga mengalami penurunan kan kayak gitu. Jadi ada kegiatan yang mendahului dari yang lain. Ini sama dari tahun 2018 ya,
kalau Anda nanti kita lihat ada, aku kebetulan sebenarnya ada datanya tuh. Jadi dari tahun 2018 ada data dari Conference Board Leading Economic itu mengatakan nih di Eropa, Amerika ya, Eropa Amerika itu sudah mulai turun. Indikatornya memang betul. Ya. Di Jepang dan Cina sekalipun waktu itu malah Cina masih naik gitu. Itu sudah mulai turun. Terus kalau dilihat di Indonesia sendiri ya, Indonesia sendiri kalau kita lihat di laporannya Bank Indonesia aja, lihat di laporannya Bank Indonesia Leading Economy Index-nya, nanti bisa dilihat di situ ada. Itu Leading Economy Index-nya udah mulai menurun, trennya udah mulai menurun. Bahkan investasi pun sudah turun, meskipun tumbuh tapi tumbuhnya sudah mulai menurun. Konsumsi rumah tangga yang paling kelihatan itu sudah mulai menurun. Nah, beberapa indikator itu udah katakan gitu ya. Jadi atau ekonomi dari tahun 2018, 19 beberapa sudah mengatakan bahwa ekonominya mengalami penurunan. Tambah lagi nggak waktu World Bank, kamu mesti ikut ya waktu World Bank ini conference World Bank di Bali tahun lalu ya. Halo, Esra, cek, ya, Pak? Esra, kamu waktu conference di Bali, World Bank. Cek. Halo, sudah? Ini kayaknya nggak tahu. Esra, kamu ngamati nggak waktu World Bank conference? Gimana, Pak? Kamu ngamati nggak waktu World Bank conference di Bali tahun lalu? World Bank Conference yang perannya Pak yang saya ikut. Yang pra ikut, tapi pas ya. Nah, itu waktu pidato terakhir Pak Jokowi yang sangat memukau, ingat nggak waktu itu? Pidato Pak Jokowi sangat memukau waktu itu, yang kemudian semua standing applause. Pak Jokowi mengatakan the winter is coming, ingat nggak? Iya. Iya, saya ingat Pak. Itu sangat fenomenal pidatonya, bahwa dia katakan bahwa ekonomi akan mengalami winter is coming. Waktu itu kan dari serial televisi apa namanya Game of Thrones ya. Ya, betul. Nah, itu dia ada prediksi gitu. Nah, memang beberapa lembaga ekonominya kalau kamu nanti coba browsing di beberapa lembaga ekonomi di Guardian juga bilang bahwa di beberapa ekonomi analis sudah bilang bahwa 2020 itu akan mengalami krisis gitu. Itu sudah terjadi. Bahkan World Bank mengatakan bahwa Indonesia kemungkinan pertumbuhannya akan di bawah 5. World Bank mengatakan waktu itu Indonesia pertumbuhannya kemungkinan di bawah 5. Iya. Di bawah itu 5, dari segi ingat, Pak, ya? Waktu itu tahun 2019 aku ingat banget. Itu mengatakan bahwa Indonesia kemungkinan pertumbuhannya akan di bawah 5. Kemudian tim waktu itu. Ya, itu dari segi ekonomi. Nah, sekarang dengan adanya COVID yang awalnya dari Cina itu kan market share-nya gede banget kan. Market share-nya gede banget. Nah, kalau yang punya market share-nya tuh gede banget dan dia bermasalah, makanya ekspor import kita atau international trade itu pasti gangguan. Itu kan ya? Logikanya kan gitu. Jadi betul. Kita kayak saya ini di Sumatera itu jualan ekspornya ke Cina adalah bahan baku batu bara contohnya. Nah, kalau batu bara di perusahaan di Cina saya sana masalah gitu kan ya, berarti saya nggak bisa jualan. Itu turun. Ya kan? Itu dari segi ekspor. Nah, sekarang dari importnya, sebagian besar produk Indonesia, bahkan mungkin perusahaan-perusahaan gede, itu importnya juga beberapa dari Cina. Nah, kalau di sana lagi masalah, nggak bisa import, berarti importnya juga masalah. Importnya masalah akan mempengaruhi pada produk output dari perusahaan di sini kan kira-kira kan gitu ya. Nah, kalau tadi kayak gitu, jadi ekonominya udah mulai turun gitu kan ya, terus ada COVID gitu. Pertanyaannya sekarang sebetulnya pengaruh problemnya di siklus bisnis sama COVID-nya, kan gitu ya? Iya. Saya melihat ya, pada mungkin boleh dikatakan kesimpulan atau apa ya, tapi paling tidak siklus itu memang menuju krisis sejak 2018.
2019. Dan COVID ini menyebabkan krisisnya datang lebih. Kenapa? Begitu COVID datang, mesti di lockdown kan gitu ya, mesti social distancing kan gitu ya. Sudah mulai turun ekonomi, COVID-nya datang, semua orang harus social distancing, output perusahaan turun. Sehingga krisisnya semakin cepat terjadi. Itu nanti silakan diskusi nih, tapi mungkin orang punya pendapat berbeda. Tapi saya melihat dari beberapa indikator, karena terus terang nih Ersa, siklus bisnisnya disertasi saya tahun 2006. Tahun 2006 selesai tahun 2009. Jadi ternyata waktu disertasi saya itu terjadi nih, bisa diaplikasikan ke sini gitu nih. Jadi sebetulnya ekonomi kita dari 2018-19 itu sudah mulai turun, dari dunia juga sudah mulai turun. Ditambah dengan adanya COVID ini yang mempercepat penurunannya. Kira-kira kayak gitu dari situasi ekonomi gitu ya. Nah dia pasti kalau namanya yang kena Cina kan, yang kena Cina pasti problem yang tadi aku bilang, negara dunia pasti perlu, karena dia market share-nya gede banget. Nah sekarang kan problemnya tidak semua, karena ini kan COVID ini terus terang nggak ada yang siap ya. Karena kan ini barang baru nih, barang baru, virus baru. Betul. Dan tidak pernah terjadi di kita sebelumnya, Pak ya? Terjadi sebelumnya. Dan itu dikatakan siap juga pasti nggak akan siap gitu ya, karena semua orang juga tidak memiliki protokol yang standar. Semua sekarang kan berikhtiar bagaimana menanggulanginya dengan melihat benchmark negara yang sudah pernah mengalami terdahulu kan gitu. Seperti Indonesia melakukan benchmark di beberapa negara yang dulu mungkin dan disesuaikan dengan lokal kontennya kan gitu ya. Nah, artinya bahwa itu harus dilakukan gitu. Yang siap tidak siap mesti diganti. Dan problemnya kan sebetulnya COVID-nya. Ini kayaknya putus nih. Oh iya, sudah Pak. Sudah ya. Ya jadi dia akan mempercepat penurunannya. Dan dia kalau kita mau beresin, logikanya sakitnya dulu kan yang diberesin gitu ya. Baru kita lakukan pemulihan. Karena kalau nggak diberesin dulu COVID-nya, pasti dia akan mempengaruhi sosial kita, karena orang mesti social distancing, karena vaksinnya kan belum ada ya, jadi satu-satunya jalan kita melakukan social. Kalau kita tidak melakukan social distancing, nular ekonomi. Pasti ekonomi pengaruh ke sektor dan lain-lain, jadi itu rentetannya luar biasa ya. Dan itu udah kelihatan tuh sekarang Indonesia aja, sekarang di triwulan 1 BPS kemarin ya, cek laporan BPS kita 2,7 ya, 2,7 apa 2,9 tuh saya lupa ya. 2,9 di triwulan pertumbuhannya itu udah mulai terasa. Dan di beberapa daerah sudah minus, bahkan
beberapa lembaga dunia, terakhir IMF itu kan memprediksikan -3 dunia. Kalau dunianya -3, jauh mengalami ya, penurunan, Iya. kalau dunianya mengalami penurunan, berarti international trade itu kan mengalami penurunan. Bayangin aja ketika international trade-nya mengalami penurunan, perusahaan-perusahaan trading internasionalnya mengalami penurunan, itu pasti mempengaruhi pertumbuhan ekonominya. Ya, kalau ketika dia omsetnya mengalami penurunan, ya kan, impornya turun, bahan bakunya nggak ada, produksinya berkurang, pasti dia akan mempengaruhi ekonomi ke depannya. Artinya dia pasti akan melakukan efisiensi kan gitu ya, efisiensi supaya dia tetap survive, lakukan efisiensi, layoff karyawan kemungkinan mesti ada. Terus pasti dia akan melakukan restrukturisasi perusahaan dan segala macam. Minta penangguhan hutang, pembayaran di schedule dan segala macam. Itu pasti dampaknya ke sektor keuangan kan kira-kira gitu. Nah kondisinya kan kira-kira kayak itu. Nanti bisa dilihat di triwulan 1 aja. Kita udah mulai terakhir laporannya Bu Menteri, kita di triwulan 1 itu pertumbuhan dari sisi demand, konsumsi aja udah turun. Kemudian dari sisi supply-nya udah turun. Jadi yang tadinya kita proyeksikan pertumbuhan ekonomi kita 5,3%, diproyeksikan kondisinya kemungkinan akan berat 2,3 atau bahkan mungkin bisa minus 0,4. Nah bayangin kalau sampai minus 0,4, mudah-mudahan enggak ya, mudah-mudahan kita bisa bertahan. Minus 0,4 itu berarti size ekonominya sangat turun. Ya kan, size ekonominya sangat turun. Nah, kalau size ekonominya sangat turun, nggak usah bayangin jauh-jauh lah. Kalau perusahaan omsetnya turun, jadinya minus 5, turun 0, gitu ya, turun banget, berarti dia pasti melakukan efisiensi. Turun banget, Pak. Mungkin dia nggak melakukan efisiensi. Efisiensinya bisa macam-macam, ya kan? Bisa efisiensi dari segala macam. Mungkin dia akan lay off segala macam kayak gitu. Nah, ketika kayak gitu, pasti kemungkinan akan meningkat. Pekerjaan kita yang sudah berpuluh-puluh tahun menurunkan angka kemiskinan pasti akan hilang hanya dalam 2-3 bulan ke depan. Itu yang tidak boleh terjadi. Kan gitu ya? Iya, betul Pak. Puluhan tahun, bisa 10 tahun lebih ngilangin kemiskinan. Seperti yang dilakukan. Iya, betul. Hanya dalam 2-3 bulan ke depan, kalau tidak diselamatkan oleh dengan gambaran kayak gini, makanya perlu peran negara untuk melakukan itu tadi, intervensi. Ya kan, tidak terlalu dalam. Kalau ekonominya turun, harapannya tidak terlalu dalam. Karena kalau terlalu dalam, nanti pengaruhnya ke tadi, kemiskinannya naik, penganggurannya naik, dan sektor keuangan segala macam. Kira-kira kayak gitu, Serah. Jadi problemnya sebetulnya. Jadi mungkin begini Pak, apa namanya, bisa kita gambarkan bahwa kondisi saat ini yang kita hadapi COVID ini adalah kondisi pertama kali kita menghadapi yang kita belum pengalaman lah. Kita belum pengalaman menghadapi COVID ini, dan memang totally different dengan yang kondisi krisis di tahun 2008, tahun 98 juga, yang memang kita tahu ada toolsnya untuk menanggulangi itu gitu. Nah, sekarang yang di tahun 2020 ini kita menghadapi sesuatu yang baru, dan itu yang tadi yang sudah digambarkan oleh Pak Edi. Dan ketika itu terjadi penurunan konsumsi masyarakat juga menurun begitu, sehingga disitulah mungkin masuk yang namanya stimulus fiskal, yang memang sesuai dengan topik kita Pak juga, yang stimulus fiskal itu yang nanti yang akan menjadi, kalau bahasa Bu Menteri itu menjadi bantalan bagi apa namanya, penurunan tadi supaya tidak terjatuh sedemikian terjerembab begitu, yang bahasa. Ya. Kalaupun turun, cuman mudah-mudahan tidak terlalu dalam kan gitu apanya. Iya, begitu. Jadi ada bantalannya, sehingga yang tadi menarik seperti yang Bapak tadi bilang sebenarnya adalah bagaimana pelaku usaha ataupun ekonomi itu bisa bertahan dulu deh di masa pandemi ini, sehingga ya gitu ya. Ya sehingga jadi stimulusnya pun artinya fungsi negara untuk menyelamatkan ekonomi menjadi penting kan gitu ya.
Karena tugas negara nggak bisa membiarkan, gitu, nggak bisa membiarkan ini. Negara harus intervensi supaya masyarakat terselamatkan. Nah, makanya ada stimulus itu adalah salah satu bentuk hadirnya negara di dalam situasi seperti ini, situasi penurunan ekonomi ini. Hadirnya baik di sisi demand, permintaan maupun di sisi supply, di usaha kan gitu ya. Jadi dua-duanya dia akan harus hadir. Karena kan ini problemnya di dua-duanya, di supply dan demand-nya, kan supply shock-nya. Jadi tadi kayak ibaratnya kayak tadi perusahaan kurvanya geser ke kiri, dia mengalami penurunan. Nah, ketika dia mengalami penurunan, kemudian melakukan efisiensi, kemudian dia melakukan layoff segala macam, demand-nya pasti akan berkurang. Itu karena penghasilan orang akan berkurang. Ketika penghasilan orang berkurang, supply-nya berkurang, ya pertumbuhan ekonominya pasti akan berkurang. Sehingga tugas pemerintah melakukan intervensi supaya demand-nya kembali lagi, gitu. Yang tadinya turun dikembalikan lagi, itu tugas pemerintah dengan memberikan stimulus. Cuman memang harus dilakukan hati-hati, betul. Dilakukan hati-hati banget, betul. Jadi jangan sampai stimulusnya justru menimbulkan yang sering dikatakan orang-orang inflasi dan segala macam. Karena tadi kan supply-nya kan turun nih, barang-barang berkurang, tapi kalau kita lakukan insentif untuk meningkatkan daya beli, otomatis kan daya beli orang naik. Kalau barangnya turun, orang mau membeli malah inflasinya jadi naik kan gitu. Jadi mesti dibetulin dua sisi. Daya belinya tetap dipertahankan dengan memberikan beberapa insentif untuk menjaga daya belinya. Kayak kita melakukan potongan PPh kan, 21 ditanggung pemerintah. Itu tujuannya kan menjaga daya beli masyarakat gitu kan ya. Itu dari segi demand-nya. Nah, supaya tadi perusahaan juga mengalami sedikit relaksasi karena di dalam under pressure. Maka contoh yang paling kita bisa gambarkan di pajak ada pemotongan PPh masa 30% kan gitu kan? PPh 30%. Pasal 25. Kemudian melakukan 25, kemudian melakukan relaksasi restitusi. Tujuannya agar cash flow-nya masih tetap terjaga dan supply-nya masih bisa jalan lagi kan gitu. Sehingga harapannya supply demand-nya nggak terlalu dalam, kemudian inflasinya nggak terlalu tinggi gitu. Kira-kira kayak gitulah. Iya. Jadi bisa kita simpulkan begini, intinya yang stimulus yang kan ada beberapa jilid Pak ya, dari stimulus yang jilid 1, bahkan sebelumnya juga sudah ada insentif untuk dunia pariwisata Pak, kayak kalau kita ingat di Februari, itu sudah ada. Di awal-awal. Ya, di awal-awal sebelum COVID masuk ke Indonesia, itu dikeluarkan insentif untuk pariwisata, ada 10 kalau nggak salah Pak, 10 wisata destinasi di Indonesia, termasuk di NTT Pak, di sini ada Labuan Bajo juga ada mendapatkan hal tersebut. Bahkan yang pajak restoran, pajak hotel itu dibebaskan gitu kan. Baru tadi yang Bapak sampaikan tadi yang terkait yang PMK 23 Pak ya, yang pajak ditanggung pemerintah, yang PPh pasal 21, terus ada dapat SKB PPh 22 impor begitu. Nah, terus ada yang pemotongan 30% tadi Pak, angsuran PPh 25 dan juga restitusi dipercepat. Nah, ini kayaknya kita dengar-dengar perlu dimengerti nih sama teman-teman kayaknya. Kenapa mesti 3 kali? Kan pertanyaan gitu kan. Kenapa mesti 3 kali? Tadi saya jelasin bahwa nggak ada yang pernah tahu bahwa COVID ini akan selesai kapan. Karena manual booknya nggak ada gitu. Karena ini kan hal baru, ya kan? Semua orang belajar, semua negara belajar, sehingga pada saat itu di stimulus 1 ya, stimulus 1 waktu itu kan memang kondisinya pada saat itu seperti itu gitu. Jadi jangan dilihat point of view sekarang gitu ya. Stimulus 1 karena point of view-nya pada saat itu ketika Cina kena gitu kan ya. Pariwisata dari Cina itu kan banyak tuh. Di NTT masih banyak. Banyak, Cina mayoritas itu malah Pak. 12% pariwisata. Kalau Cina kena, orang nggak boleh kemana-mana, itu pasti kena dulu di pariwisata, perhotelan, dan sejenisnya kan gitu ya. Nah, makanya pemerintah pada saat itu memberikan insentif di sektor itu. Nah, ketika berkembang lagi, insentif itu udah nggak cukup lagi kan gitu ya. Karena ternyata sudah mulai masuk, nggak cukup lagi, maka keluarlah insentif kedua, gitu ya. Stimulus kedua
terkait apa namanya yang 440 jenis usaha itu loh, kan gitu ya. Iya, betul Nah, ya. perkembangannya juga cepat, ini kan cepat banget day by day-nya gitu ya. Gak ada loh yang pernah bisa memprediksi kapan ini selesai. Meskipun model-model ada banyak tuh model-model, tapi tidak ada satupun yang bisa memastikan secara pasti kapan COVID ini selesai. Kecuali tadi sosial distancing-nya betul-betul ditaati dengan baik. Maka pada saat itu stimulus keluar kan dirasa nggak cukup juga gitu kan. Ternyata banyak banget dunia usaha yang terkena gitu ya. Tidak hanya yang internal gitu kan, UKM pun terkena gitu. Karena kan orang mesti social distancing, jadi pasti nggak UKM-UKM yang tidak secara online jualan pasti akan terkena. Jadi diperluas dari 440 jenis usaha, diperluas dari 1062 kan di insentif ketiga. Nah, ketika kita bicara insentif ketiga, butuh dana yang besar, sementara dengan penurunan ekonomi kan pasti pajak turun dong. Kan gitu, nggak bagus juga digenjot. Ekonomi pajak itu kan sangat tergantung pada pertumbuhan ekonomi kan ya. Ketika ekonomi sedang turun, pajak pasti akan turun. Nah, ketika pajak itu turun, di mana dia 75% penerimaan pajak itu, APBN itu ada di pajak, APBN-nya pasti akan bermasalah. Sementara belanjanya malah harus tambah banyak, karena ini untuk fokus pada menyelesaikan kesehatan gitu ya. Sehingga mau nggak mau defisitnya tambah gede. Gitu. Defisitnya tambah gede, cuma 3%. Jadi kegintingannya sebenarnya begitu, nggak bisa ikut undang-undang biasa, pasti lama banget. Bisa perkembangannya bisa banget, makanya keluarlah Perpu 1 itu, karena tadi pajaknya turun, APBN-nya pasti mengalami, penerimaan negaranya masih mengalami masalah. Sehingga harus ada pembiayaan, dia akan lebar defisitnya lebih dari 3%. Terakhir kan 5, sekian, dan kemudian kalau nggak salah minggu lalu dilebar 6% dari PDB. Jadi sekarang insentifnya sampai 1.000 triliun kalau nggak salah. Tadinya sekitar 800 sekian, lagi sampai 1.000 triliun. Gitu kira-kira. Iya Pak. Jadi kan dari insentif yang untuk kode lapangan usaha tertentu tadi yang 440 sekarang berkembang jadi 1.062 gitu Pak ya. Bahkan yang di PMK 44 kalau nggak salah Pak ya, PMK 44 itu sudah karena memang itu tadi Pak, menarik tadi yang Bapak sampaikan, karena memang nggak ada manual book-nya, pemerintah itu tidak punya manual book untuk menghandle ini, dan baru kali ini terjadi. Jadi penanganannya case by case, apa yang menjadi, apa yang kurang ditambal lagi, apa yang jadi menambal begitu Pak ya. Jadi tadi yang disampaikan di PMK 44 pasti ada modelnya ya, artinya kan modelnya kan demand ya. Kita tahu problemnya tidak hanya di supply-nya saja, demand-nya pun kena. Jadi kalau ini kita bisa belajar dari kita bisa belajar dari tahun 2008. Meskipun 2008 kan problemnya di subprime mortgage kan ya. Itu lokal aja, problem lokal. Ya, tapi paling tidak 98 juga sama. Tapi juga krisis Asia. Jadi kalau masalah nangani penurunan ekonominya itu rasanya sudah banyak dilakukan. Artinya baru menjaga daya beli kan, berarti kan mesti melakukan dengan pajaknya, PPh-nya diturunin atau ditanggung pemerintah, kemudian memberikan intervensi sosial safety net dan segala macam. Kalau perusahaan gimana menjaga perusahaan ya pajaknya ditanggung pemerintah atau dikasih diskon, kemudian kalau berhutang ke bank maka masih dilakukan rescheduling kan kayak gitu. Iya, betul Pak. Si manualnya sudah pasti sama, itu sudah ada. Yang belum ada manualnya terkait COVID-nya, karena problemnya adalah di COVID-nya. Ekonominya makanya pemerintah fokus ke kesehatan dulu Pak ya. Nah, makanya di APBN itu yang paling pertama adalah di kesehatan. Nyelesain COVID-nya dulu, baru kita itu kira-kira. Ini, karena memang Pak yang menarik yang di kesehatan sendiri, kalau nggak salah di PMK 28 juga alat-alat kesehatan, bahkan sekarang pemerintah juga sudah memberikan insentif kepada tenaga medis, kepada dokter yang memang menangani COVID ini gitu Pak ya. Jadi untuk kesehatan pun di dunia kesehatan kita juga sudah mengeluarkan insentif juga ya Pak ya. Ya betul. Ya tujuannya tadi mempercepat arus barangnya masuk. Karena ini juga jadi kelihatan bahwa ternyata kita importnya di alat kesehatan itu juga gede banget kan. Betul.
coba kita berpikir agak beda ya, bahwa dengan situasi gini harusnya kita bisa memanfaatkan situasi bahwa ternyata dengan adanya problem gini kita jadi kelihatan bahwa alat kesehatan kita banyak impor. Alhamdulillah nih sudah mulai timbul kan, kemarin di BPT sudah bikin ventilator, sebagian besar sudah bikin alat kesehatan. Ini jadi apa ya? Jadi hikmah menurut saya. Jadi kita tidak harus melihat krisis ini hanya dari sisi negatif. Pasti ada Tuhan itu memberikan jalan keluar terbaik bagi hambanya untuk itu. Ini jadi bahwa kita bisa memberikan. Mudah-mudahan virus vaksinnya juga bisa ditemukan di Indonesia kan gitu ya. Iya. Berapa juga. Iya. Pak, ini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman nih Pak. Ini kan insentif ini kita sediakan sampai September Pak. Tadi yang disebutkan 6 bulan sampai dari April sampai September. Nah, sedangkan kan kita nggak tahu COVID-nya nih Pak. COVID-nya berakhirnya sampai kapan gitu. Nah, kalau misalnya sampai September nanti COVID-nya masih ada, apa mau diberikan insentif lagi begitu Pak? Silakan Pak. Aku rasa modelnya pasti sudah disiapkan ya. Artinya ketika pemerintah membuat Perpu 1 itu untuk 6 bulan ke depan itu modelnya pasti sudah disiapkan ya. Dengan beberapa skenario. Kalau tadi di awal-awal saya kasih pertanyaan tadi itu. Ini penyebabnya sebetulnya karena siklus bisnis atau COVID ya. Kita tadi melihat kalau dalam hati saya bilang ini sebetulnya sudah mulai turun dipercepat dengan adanya COVID. Kalau kita lihat siklus bisnisnya ya, recovery itu biasanya ya di sekitar 6 sampai 12 bulan. Kalau Anda pelajari siklus bisnis ya, kemarin waktu saya belajar siklus bisnis di disertasi itu biasanya terjadi antara 6 sampai 12 bulan. Ada yang beberapa sampai 18 bulan. Jadi saya rasa pemerintah sudah membuat skenario, teman-teman BKF sudah membuat skenario itu terjadi. Nah, skenarionya sangat penting karena tadi problemnya bukan di ekonominya saja, tapi karena ada di COVID-nya yang besar. Jadi COVID-nya menangannya juga masih harus jadi penting, yang betul-betul sangat penting. Bagaimana caranya masyarakat disiplin, menjaga melakukan social distancing. Disiplin nih, nggak disiplin itu tadinya kita mengharapkan V gini kan, begitu turun kita bisa balik cepat, atau kalaupun jadi U gini, turun sedikit recovery terus langsung naik lagi, bisa U-nya panjang banget gitu. Nah, ketika U-nya panjang banget, jangan lupa ya, ketika U-nya panjang banget, flat-nya panjang banget, ini ada cost yang harus kita tanggung. Ya, ada biaya negara. Nggak bisa diem-diem aja nih. Nah, besarnya biaya itu tergantung pada kita semua nih. Makanya kita perlu gotong royong nih. Bagaimana supaya U-nya jangan kelamaan, dengan apa? Dengan social distancing-nya ketat gitu. Nggak boleh mudik nih salah satunya, supaya U-nya jangan lama banget. U-nya pendek-pendek sesuai, habis itu kita recovery. Kan gitu. Karena kalau U-nya panjang banget, itu stimulusnya pasti tidak akan kompatibel lagi, pasti akan melebar lagi. Karena kita membuat beberapa skenario kan gitu. Itu ceritanya. Ya. Terus ada yang menarik lagi nih Pak, pertanyaan dari teman-teman, untuk meningkatkan demand, ini apa perlu penurunan tarif PPN sekalian gitu Pak? Penurunan tarif PPN apa perlu diturunkan untuk meningkatkan demand tersebut tadi Pak? Silakan Pak. Ya mungkin beberapa cara bisa dilakukan kan, tidak hanya masalah tarif PPN ya, demand itu kan bisa juga bermacam-macam cara kan gitu ya. Tadi salah satunya meningkatkannya dengan, kalau di situasi kayak gini nih ya, situasi kayak gini di mana belajar dari 98 dan 2008 ya, meskipun problem krisisnya berbeda gitu ya, tapi ini alhamdulillah nih saya hidup di 3 generasi ini nih. Gak tau Esa, kamu lahir tahun berapa? Kamu lahir tahun berapa? 83 Pak. 83 ya? Kaum milenial Pak. Mungkin nggak tahu banget ya. Tahunnya 98 tuh reformasinya aja kan gitu ya, paling tahunnya ya. Iya. Ya. Jadi kalau belajar dari 98, kemudian 2008, bahkan sekarang gitu, yang ngatasi demand nggak harus hanya masalah PPN gitu kan ya, PPN yang turunin. Malah mungkin khawatirnya begini, begitu PPN-nya turun gitu ya, bisa jadi inflasinya jadi naik kan, bisa jadi. Jadi menurunkan mesti hati-hati kan. Kalau situasi kayak gini, ketika daya beli turun, paling cocok adalah tadi social safety net-nya dulu beresin kan gitu ya. Makanya pemerintah kan jaminan sosial itu beres supaya masyarakat yang terdampak dalam waktu dekat bisa selamat dulu nih. Dan nanti tinggal pilihan-pilihan kebijakannya ke depan bisa macam-macam tuh public policy-nya kan. Tuh di kita yang penting sekarang selamatkan dulu masyarakat yang terdampak, karena ini perusahaan banyak
yang mengalami penurunan gitu. Orang tadinya bisa jualan, sekarang nggak bisa jualan karena social distancing. Itu kalau kamu turunin PPN-nya juga nggak ada gunanya kalau sekarang gitu kan ya. Barangnya juga nggak bisa di trading. Gitu kan ya. Jadi mungkin bukan itu di dalam waktu dekat. Paling pertama seperti yang sudah dilakukan, social safety net-nya dulu, gitu kan. Bansosnya dulu segala macam itu yang harus dilakukan. Nah, ketika kita pemulihan, boleh juga nanti dipikirkan. Aku rasa pilihan-pilihannya akan banyak dan beragam untuk kita meningkatkan daya belinya. Iya. Itu. Nah, terus begini Pak, pertanyaannya selanjutnya adalah begini, menarik. Ini kan masalah insentif ini apa namanya? Ada pro dan kontra Pak sebenarnya terkait insentif. Maksudnya, apakah dengan berkurang keberlanjutan COVID ini berlanjut terus diberikan lagi insentif itu, ini pertanyaannya ada begini Pak, menarik ini dari Mas Flohari ya kalau nggak salahnya. Bagaimana kira-kira keamanan APBN apabila insentif itu diberikan terus-menerus? Kalau let's say worst case-nya itu adalah pada saat September nanti misalnya belum selesai begitu. Terus bagaimana terkait keamanan APBN begitu Pak? Ya pasti skenario pasti ada ya. Saya yakin sudah dilakukan ya. Artinya tadi saya katakan kalau kita belajar dari siklus bisnis yang antara 6, 12 sampai 18 bulan recovery ya. Cuman ingat loh ya, tadi itu statement tadi itu bahwa ini problemnya tidak hanya di masa ekonomi aja, ya kan? Problemnya adalah kalau ya sudah di struktur ekonomi Indonesia di awal-awal juga tidak ada problem. Ada problem tapi tidak terlalu, artinya struktur ekonomi kita lebih kuat dibandingkan tahun 98, ya kan? Ya. Itu mesti terus tunjuk. Makanya 98 dengan sekarang beda banget gitu kondisinya, karena sekarang dari struktur ekonomi insya Allah kita lebih kuat. Ya, jadi apa namanya, problemnya yang harus diatasi adalah masalah COVID-nya. Masalah COVID-nya ini adalah masalah kita bersama, tidak hanya masalah pemerintah. Gitu. Ya, jadi kalau kita tidak bisa melaksanakan social distancing selama si vaksin itu belum ada, pasti ini akan bertambah panjang urusannya, kan gitu ya. Dan itu yang kita tidak inginkan. Ketika bertambah panjang, jangan lupa pasti ada biaya yang harus kita tanggung. Jangan gitu. Karena pajaknya menurun, penerimaan negara menurun. Berarti harus dibiayai dari apa? Harus dari pembiayaan. Tidak ada cara lain tuh, mesti harus pembiayaan. Pembiayaan atau mungkin diskusi macam, tapi saya mungkin nggak akan diskusi macam-macam ke sana ya. Tapi jadi tadi mengendalikan demand-nya terjaga harus dinaikkan, dijaga demand-nya mesti harus diintervensi dengan social safety net kan, macam-macam. Terus jangan lupa supply-nya juga harus diperbaiki kan. Kalau supply-nya tetap berkurang, perusahaan-perusahaan tetap nggak bisa jualan, gitu kan ya, karena apa namanya demand-nya turun, orang perusahaan tidak bisa jualan atau output-nya tidak ada dan dia juga tidak bisa restrukturisasi hutang segala macam, pasti supply-nya terganggu. Ketika supply terganggu, demand-nya pun kamu kasih duit, misalnya demand-nya kita kasih insentif, malah yang jadi inflasinya jadi naik, kan gitu ya. Orang mau belanja, tapi inflasinya malah naik. Jadi mesti dari dua sisi. Orangnya dijaga daya belinya, perusahaan tetap dijaga supaya dia kalaupun turun tidak kolaps gitu. Dengan apa? Tadi makanya ada insentif perbankan kan, ada insentif suku bunga, macam-macam tuh di PMPA 44 diperbukan gitu, insentif suku bunga. UKM juga diberikan insentif supaya cash flow-nya perusahaan tetap terjaga dan kalaupun ada layoff, dia tidak terlalu banyak. Gitu. Turun tapi tidak terlalu jauh kan gitu. Sehingga kayak gitu-gitu. Iya, Pak. Itu ya. Nah, jadi ini ada apa namanya, memang ya again itu tadi Pak ya, maksudnya sekarang ini karena memang kita tidak untuk COVID ini pertama kalinya kita hadapi, itu ada yang mengusulkan nih Pak, ini menarik, ini terkait analisis PES itu. Analisis PES ini dia political, ekonomi, social culture, dan juga teknologi. Itu ya, jadi berdasarkan analisis political, kita melihat kebijakan pemerintah, bagaimana kecepatan pembuatan kebijakan, dari sisi ekonomi kita melihat impact-nya seperti apa, social culture nih, karena sekarang kan masa-masa mudik nih Pak ya, pada saat Lebaran orang lebih lebih memilih untuk membeli baju Lebaran atau mudik seperti itu, karena memang sudah culture-nya di Indonesia seperti itu gitu. Dan dari sisi teknologi, iya, dari sisi teknologi juga, iya. Jadi ada keempat faktor tadi yang mungkin perlu dianalisis oleh pemerintah begitu Pak, yang disampaikan oleh
teman-teman ini. Jadi ada PES analisis tadi, political, economy, social, culture, dan juga teknologi yang memang harus dilihat impact-nya betul-betul dan bagaimana pemerintah mengambil kebijakan berdasarkan dari keempat faktor tersebut. Gitu. Menurut Pak Edi gimana Pak? Saya rasa sih oke ya. Memang ini kan kondisi yang dinamis ya. Kondisi ini kan dinamis. Dinamis itu artinya bergerak. Kita nggak bisa lagi melakukan analisa pakai linear-linear kayak gitu, nggak akan ketemu. Hidup dengan analisa regresinya nggak akan ketemu deh di situasi kayak gini. Karena semua bergerak dinamis, sehingga semakin banyak variabel yang harus kita perhitungkan. Makanya di public policy kan gitu ya. Public policy kan bahwa ternyata bahwa sekarang pun gini, sekarang pun kan keputusannya nggak ada yang bagus kan, pasti jelek-jelek semua keputusan. Tapi dari mana yang terjelek itu yang paling bagus yang mana, itu yang harus diambil kan. Iya, betul. Keputusannya bagus gitu. Jadi keputusannya pasti jelek-jelek semua, cuman kita ambil yang paling jelek, dari yang terjelek itu yang paling bagus yang mana kan gitu ya. Sehingga memang perlu tambahan macam-macam, tambahan variabel macam-macam itu memang nanti akan prosesnya ini waktu yang akan menentukan. Ya kan, waktu. Dan jangan lupa ketika Anda menambah, ini kita belajar, ini sekalian sedikit-sedikit masalah kita pernah belajar ya. Ketika Anda nambah variabel, pasti ada tambahan kompleksitas itu, dan jangan lupa, ketika nambah variabel pasti ada biaya yang dikeluarkan di situ. Betul. Ya kan? Nah ini, betul. Pasti akan berkembang dan pasti melebar, dan itu akan menentukan kos yang cukup. Nah itu juga harus. Itu dulu yang Bapak sampaikan kepada saya waktu sidang kelulusan saya, Pak. Masa? Pak, gitu ya? Ketika kamu menambah variabel, kompleksitas terhadap itu saya ingat sekali. Iya. Itulah dunia. Dengan menambah variabel lagi, itu sebenarnya kebijakan yang didapatkan akan lebih akurat begitu Pak ya, tapi memang sangat kompleks untuk. Belum tentu juga loh, jangan salah. Ketika kita melakukan penelitian ya, kalau kamu nambah variabel, belum tentu juga dia akan lebih bagus. Bisa jadi dia juga masih lebih jelek gitu ya. R-square-nya bisa jadi akan lebih menurun kan gitu ya. Iya. Betul ya. Karena kita mungkin belum tentu juga pas nambahin variabelnya. Jadi ini sangat berat, namanya life, kehidupan itu tidak ada yang hitam putih gitu kan. Ya kan, tidak ada yang gitu. Ya justru kita harus mencari bagaimana caranya itu bisa kita ikuti tren itu kan gitu. Itu ya. Jadi ini seperti itu gitu. Tidak ada yang bisa diselesaikan dengan ekonomi murni gitu. Jadi makanya ada pro kontra pasti. Betul. Namanya dunia. Karena pemikiran orang pasti bisa jadi berbeda-beda di negara demokrasi kan gitu ya. Kurang variabel, kok ini tidak diperhitungkan gitu-gitu. Karena memang tadi kalau kita bicara di dunia akademik, ketika kita menambah variabel, belum tentu juga dia menjadi lebih baik signifikasinya. Bahkan mungkin dia bisa menurunkan. Itu presisi itu yang saya lakukan. Tapi saya yakin lah masih orang-orang bisa bermikirin itu kan gitu ya. Tapi ini menarik. Gitu. Iya, ini menarik Pak. Jadi ada beberapa teman-teman di sini yang menanyakan sebenarnya saat ini ketika mereka ingin melakukan kontribusi ataupun melakukan usaha mendukung stimulus fiskal tersebut, apa kira-kira real action yang bisa mereka lakukan untuk mendukung pemerintah di dalam penanganan COVID ini, Pak? Silakan, Pak. Yang paling penting ya sekarang menurut saya nih ya, kalau kita dari sisi macam-macam, mau swasta, mau dari sisi pemerintah, tapi yang paling penting gini, kalau tadi kita ikuti filosofi tadi, kenapa perlu ada insentif, kan kelihatan bahwa pemerintah mesti mengintervensi penurunan itu, ya kan? Mengintervensi penurunan itu dengan memberikan stimulus dan macam-macamnya. Dari dua sisi, dari sisi pemerintah, permintaan, dan dari sisi supply-nya, demand dan supply-nya. Nah, tugas kita paling mudah saat ini adalah sebetulnya tidak hanya tadi banyak diskusi terkait, kita perlu melakukan ABCD, nambah variabel, tapi yang paling penting adalah ini, menjalankan supaya stimulus ini dapat dimanfaatkan masyarakat dengan baik. Ini pengalaman saya jadi di Lampung ya. Ketika kita lagi melakukan social distancing kayak gini nih ya kan, sehingga masyarakat tidak bisa bertemu langsung dengan kita, sehingga kita hanya bisa mengandalkan media daring, kita hanya bisa sosialisasi lewat media daring, lewat internet dan segala macam. Jangan salah, daerah terpencil sana mungkin dia belum tahu. Betul, iya Pak. Betul. Mungkin dia belum tahu ada namanya COVID, bahkan mungkin dia belum tahu ada namanya insentif kayak gitu.
Paling gampang yang kita lakukan adalah kita dengan barang insentif ini bagaimana cara bisa dimanfaatkan masyarakat seluruh. Supaya kan ekonominya jalan lagi, tumbuh lagi, naik lagi. Itu yang paling penting menurut saya. Justru kita harus mensosialisasikan dengan baik. Satu, supaya social distancing-nya tetap jalan ya, itu paling penting. Plus dengan adanya ini yang sudah ada barang ini harus dimanfaatkan masyarakat. Gitu. Bagaimana caranya? Ya itu sekarang yang harus kita. Ini menurut saya ya, ini bagian dari jihad negara, maksudnya di jihad kita nih, bahwa kita masih mensukseskan ini. Jangan menurutku jangan memandang negatif, nggak akan ada selesainya. Justru barang ini untuk kita menyelamatkan ekonomi. Itu yang paling penting. Ya. Nah, terus ini Pak, sekarang kan kalau misalnya stimulus fiskal tadi atau misalnya insentif pasti bertentangan dengan peningkatan penerimaan dari pajak gitu. Karena kita tahu untuk penerimaan pajak kan itu penerimaan yang terbesar di APBN begitu ya Pak ya. Nah sekarang kalau di stimulus diberikan terus seperti itu tadi bagaimana kekontraan ini menurut Pak Edi? Tadi sebenarnya sudah disinggung Pak, tapi ada teman yang masih penasaran sepertinya. Oh ya, jadi memang kan tadi logika ekonominya ketika ekonomi mengalami penurunan pasti pajaknya menurun dong, nggak bisa. Ya, ketika betul, agresif kan nggak mungkin ya, siapa juga yang mau bayar kan, logikanya orang lagi sakit kamu kejar-kejar gitu, diminta negara minta kamu ya pasti dia tambah sakit bisa jadi gitu, nggak menyelesaikan masalah. Justru disitulah fungsinya pemerintah sebetulnya. Pajak kan fungsinya dua kan ya, dia tidak hanya budgeter aja kan, dia juga harus fungsi reguleran gitu loh. Nah, ketika ekonomi tidak mendukung ya jangan fungsi budgeternya yang berjalan, makanya itu realistis, pajaknya pasti turun, ya pasti terjadi. Makanya tadi, ketika pajaknya turun, belanjanya kan nggak boleh turun, malah nambah. Karena digunakan untuk menyelamatkan ekonomi. Defisitnya kan jadi berubah, naik. Lebih dari 3%. Makanya perlu merendang perpu itu untuk melebarkan defisitnya. Tidak ada kata lain dari pembiayaan. Meskipun ada diskusi macam-macam, penting money dan segala macam. Cuman dengan beberapa teori, nanti mungkin nggak usah kita bahas di sini ya. Mungkin ada beberapa yang implikasinya juga banyak gitu. Ada plus, ada negatifnya, tapi itu bisa dilakukan. Tapi yang pasti dengan ini menurun, defisitnya masih gede. Ketika defisitnya gede, pembiayaan apa dilakukan kan harus bentuknya pembiayaan. Kita udah melakukan realokasi anggaran kan kemarin kan, semua anggaran semua yang bisa ditunda proyeknya kita fokuskan semua ke penanganan kesehatan kan gitu ya. Kemudian menggunakan dana-dana silpa, dana-dana abadi yang kita miliki gitu-gitu. Nah, terakhir kalau itu masih belum mencukupi ya, nah baru melakukan pembiayaan dan segala pembiayaan juga macam-macam bentuknya kan gitu. Jadi banyak alternatif, tidak harus memikirkan hanya masalah pembiayaan, tapi bisa kita lakukan beberapa. Itu kira-kira. Oke Pak Edi, ini mungkin terakhir Pak, karena memang sudah hampir 1 jam. Iya makanya. Besok-besok kita mungkin lewat Zoom aja kali Pak, kita undang sebanyak-banyaknya. Karena banyak sekali pertanyaan teman-teman yang memang belum terjawab. Mungkin begini Pak, terakhir mungkin apa yang mungkin harapan atau pandangan Pak Edi terkait stimulus fiskal ini, bagaimana stimulus fiskal ini bisa menjawab tepat sasaran dengan itu kan yang terdampak kan banyak Pak, ada UMKM, ada industri, manufaktur, jasa konstruksi. Ya. Bagaimana stimulus ini bisa tepat sasaran ke sana supaya mereka juga masih bisa bertahan, tadi diskusi kita di awal Pak. Supaya ketika mereka terpuruk ada bantalan yang membuat mereka bisa bertahan begitu. Nah, kira-kira menurut Pak Edi bagaimana Pak peran stimulus fiskal ini di dalam masa pandemi? Sekarang menurut saya yang harus kita perhatikan masalah eksekusinya menurut saya. Karena pemerintah sudah menyiapkan dasar hukum dan segala macam ya. Jadi toolsnya udah disiapin. Yang saya lihat masih lemah. Kemarin minggu lalu saya diskusi, beberapa hari lalu diskusi dengan gubernur di Lampung, termasuk dengan Forkominda. Jadi yang masih lemah justru terkait eksekusinya di lapangan. Eksekusinya bagaimana, ya Pak ya? Bagaimana memanfaatkan insentif itu, kemudian bagaimana masyarakat kecil tadi, UKM contohnya nih, UKM itu kan banyak banget. Banyak sekali Pak ya. Dia bisa memanfaatkan insentif itu dengan baik, itu kan ya. Sehingga insentifnya kan tidak ada pajak ya, ada insentif suku bunga, macam-macam tuh.